Salam, God Lovers, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam program Word from Heaven. Dan kali ini saya ingin sama-sama kita merenungkan 1 Petrus 3 ayat 10-13 dengan tema mengikuti apa yang baik. Rasul Petrus menulis begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Di sini Rasul Petrus mengutip Mazmur 34 ayat 14-18 yang berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan penipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. God lover yang dikasihi Tuhan, untuk menekankan bahwa mereka berbalik dari dosa dalam perkataan dan perbuatan serta mencari damai sejahtera yang akan mereka alami. Hidup penuh dengan berkat dan perkenanan Tuhan, kehadiran Tuhan yang dekat dengan pertolongan dan kasih karunia-Nya. Kita bisa lihat ini di 1 Petrus 3 ayat 12 dan jawaban Tuhan atas doa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, God lover, pencinta Word from Heaven, memilih untuk mengikut Kristus, ikuti apa yang baik, apa yang menyenangkan, apa yang terhormat, dapat dipercaya dan tanpa celah. Merupakan pilihan yang bijak yang harus kita ambil. Tapi bagaimana caranya? Dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16 bacaan kita, Rasul Petrus menulis begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Apa yang harus kita lakukan untuk memiliki hati nurani yang murni?
jika kita dapat menjalani hidup tanpa pernah melanggar hukum Taurat sedikit pun, kita akan bebas dari rasa bersalah. Namun saya tidak pernah menemukan ada orang yang benar-benar bisa hidup tidak sedikit pun melanggar hukum. Kita tahu hanya Kristus yang dapat dengan yakin berkata bahwa siapakah di antaramu yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa tanpa takut disalahkan. Karena memang Kristus hidup tanpa celah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus meminta agar semua jemaat yang membaca suratnya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan berkata, dengan hati nurani yang murni. Ikut Tuhan dengan hati nurani yang murni. Bagaimana caranya? Sekali lagi, agar kita dapat memiliki hati nurani yang murni. Dalam kitab Ibrani, penulis mengungkapkan bahwa Yesus Kristus dan kematian yang penuh pengorbanan adalah satu-satunya harapan untuk dapat memiliki hati nurani yang murni. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa celah. Melalui iman di dalam Dia, hati kita dikatakan dapat dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ini bisa kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 22 yang berkata begini. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan darahnya akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Ini di Ibrani 9 ayat 14. Bapak Ibu God lovers, sekarang serahkanlah hatimu kepadanya. Ikutlah cara-cara yang Tuhan ingin kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Dalam melakukan segala sesuatu, ikutilah caranya Tuhan. Dalam mengambil keputusan, dalam melakukan segala sesuatu, ikuti caranya Tuhan. Pilih apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada Allah, berhala, atau gambar lain yang dapat menggantikan tempatnya di dalam hidup kita. Biarkan Kristus memerintah di tahta hati kita. Izinkan Tuhan memenuhi kita dengan kebenaran-kebenaran dan meminta kita melakukannya. Turutilah. Kita tahu ada perkataan yang mengatakan daging lemah dan roh penurut. Kita tahu daging kita memang lemah, tapi roh penurut itu kita buat untuk menuruti apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati nurani yang murni adalah salah satu sahabat terbaik yang pernah kita miliki. Hati nurani yang murni akan memberi kesempatan kepada kita melihat tangan Tuhan yang selalu terulur dengan penuh belas kasihan untuk mendampingi dan menyertai kita. Hati nurani yang murni akan menolong kita untuk terus-menerus belajar hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah firman Tuhan bagian dari hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk surat yang ditulis oleh Rasul Petrus yang mengingatkan kami kembali. Biarlah kami belajar untuk terus-menerus memiliki hati dan pikiran yang murni di dalam mengikut Engkau. Biarlah kami menjadikan hati kami tanah yang subur, yang siap terus-menerus ditaburi benih-benih yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God lover yang dikasihi Tuhan, diharapkan bisa membagikan link YouTube Renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman dimanapun mereka berada, sehingga mereka sama-sama bisa diberkati seperti kita pada kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.